Wala umuri dunia wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran teman-teman muslimah semua di hari ini. Masya Allah, tabarakallah, hari ini penuh. Insya Allah seperti yang sudah diinformasikan, di bulan Februari ini, di bulan Sya'ban, kita akan adakan kajian setiap minggu sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan di bulan Maret. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran bapak-bapak dan ibu sekalian. Bapak-bapak yang di bawah ya, tetap dengar kajian Ustazah. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan sedikit biodata profil dari Hajah Nevi Hilyah Ustazah kita hari ini. Kelahiran 26 Januari 1985. Masih muda ya Bu Ustazah ya. Terus ternyata beliau ini tidak main-main, teman-teman muslimah. Tentunya menempuh pendidikan di pondok pesantren, tetapi kuliah S1-nya di Al-Azhar Kairo, jurusan Usuluddin Tafsir ya Ustazah ya. Lalu melanjutkan S2-nya di UIN, pasca sarjana jurusan dakwah dan komunikasi. Saat ini kegiatan Bu Ustazah itu banyak di Wakil Ketua Jaringan Jamiliyah Perempuan Ponpes DKI Jakarta, betul ya Bu Ustazah ya? Terus sebagai narasumber di Ainus TV, acara Cahaya Hati. Mungkin kalau misalnya ada yang kangen sama Ustazah Nevi bisa lihat di acara Cahaya Hati di Ainus TV. Terus juga menjadi dosen dan karyawan LP3I. Mungkin sedikit yang bisa saya informasikan tentang Bu Ustazah Nevi. Insya Allah hari ini kita akan membahas temanya Ramadankan dirimu hai muslimah ya Bu Ustazah ya gitu. Jadi saya sudah diinformasikan oleh Bu Ustazah, hari ini kita sifatnya open diskusi. Jadi kalau ada ibu-ibu yang ingin menanyakan sesuatu, langsung angkat tangan, langsung tanyakan. Karena Bu Ustazah ternyata kan profilnya dosen ya, jadi beliau lebih suka yang aktif gitu. Kadang-kadang kalau disimpan sampai akhir, antara lupa sama malu jadinya nggak nanya gitu. Jadinya kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan aja. Tanpa membuang waktu lagi, kepada Bu Ustazah, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la nabiyya ba'dah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa hifzil lisan wa ghaddul basar wa tilawatil Qur'an. Alhamdulillah, seluruh teman-teman sahabat solihah, sahabat surga, kajiannya namanya kajian muslimah. Muslimah. Apa sih kajiannya? Kajian muslimah. Kajian muslimah Masjid Bimantara, berarti isinya adalah perempuan-perempuan pekerja yang bekerja bukan hanya memenuhi kebutuhan dunia, tetapi menyelamatkan dunia menuju kebahagiaan akhirat. Insya Allah mudah-mudahan semuanya hadir pada hari ini di majelis di masjid rumahnya Allah, menjadi tetamunya Allah, menjadi tetamunya Rasulullah. Waktu yang teman-teman keluarkan untuk menimba ilmu Allah ini, insya Allah Allah ganti dengan panjang umur dalam sehat, dalam taat. Allah kabul semua hajat kita, Allah terima segala amal kita, insya Allah Allah lancarkan segala urusan kita, nyelamat dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada hari ini adalah Ramadankan dirimu wahai muslimah. Jadi sebenarnya kita tadi seperti Kak MC kita bilang, kita open diskusi aja. Jadi saya nggak kasih waktu buat bertanya, jadi biar bertanya aja. Tapi karena ini ada part 1 gitu ya, ada bagian 1, bagian 2. Kayaknya lebih tepatnya kalau saat ini bagian pertama ini diisi dengan sejarah asal muasal perintah puasa Ramadan. Kadang-kadang kita sebagai seorang muslim itu tentang sejarah Islam nggak tahu. Pokoknya taunya puasa aja. Tapi kalau mall baru yang buka tahu di mana aja. Tapi kalau kulineran yang lagi viral tahu. Dan semua berbondong-bondong akan menuju ke sana gitu ya. Cuma kalau ditanya sejarah Ramadan tuh
Perintahnya kapan? Yang penting mah puasa, nggak perlu sejarahnya. Enggak, kalau sejarah itu menambah mahabbah, menambah cinta sama Allah, menambah taat dalam ibadah, dan menjadikan ibadah jadi ringan untuk dijalankan. Jadi saya akan mulai dulu gitu ya. Jadi sekarang sejarah awal muasal perintah puasa Ramadan saya akan ceritain sedikit, boleh juga nanti berdiskusi sedikit. Insya Allah kita akan selesai di jam 1 lewat 1 salat seperempat 1 berapa sih 1:15. Oke, ya jadi teman-teman ya. Jadi santai aja. Jadi teman-teman mau nanya santai aja sama saya gitu. Pertanyaan itu nggak mesti nanti bingung teman-teman. Nanti kalau bertanya tiba-tiba tanya-tanya saya nggak penting lagi. Semua pertanyaan itu adalah nisful ilmi, sebagian setengah dari ilmu. Insya Allah kita 1 jam kurang ke depan ini kita diskusi dengan baik insya Allah dalam ridho dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka surat Al-Baqarah. Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba, gitu ya, paham ya, kita tahu ya dalilnya. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah sholat dalam perintah puasa dalam surat Al-Baqarah ini saya akan tafsirkan secara global saja. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggilnya dengan orang-orang yang beriman. Allah nggak panggil ya ayyuhal insan, wahai manusia, karena manusia itu dibagi menjadi beberapa panggilan dalam Al-Quran. Kadang-kadang Allah panggil kita dengan panggilan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, ya ayyuhal bashar. Jadi nama manusia tuh namanya banyak. Kadang dipanggil dengan insan, manusia, kadang dipanggil dengan nas, kadang dipanggil dengan bashar. Tetapi panggilan ya ayyuhalladzina amanu ini menyangkut wa ya ayyuhan nas. Allah panggil kita wahai manusia. An-nas itu artinya manusia pada umumnya, general. Ya ayyuhan nas, semuanya, yang taat, yang gak taat, yang maksiat, yang ngaji, yang Allah panggil semua. Itu namanya nas. Biasanya kita panggil ya ayyuhan nas, itu umum, general. Terkadang Allah manggil kita dengan panggilan ya ayyuhal insan. Insan itu bagi siapa? Bagi kita yang punya iman fluktuatif, up and down, kayak roller coaster gitu. Kalau lagi ngaji begini ibadah kuat nih, masya Allah, ya Allah pengen ibadah, entar keluar dari majelis udah kendor lagi. Kenapa? Mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram. Kadang-kadang makanan yang kita makan nggak jadi daging, nggak jadi pahala tapi jadi daging. Kenapa tuh nggak jadi pahala? Karena nggak dimulai dengan Bismillah. Kemudian pakaian kita jadi haram. Kenapa? Karena kita nggak niat buat tutup aurat buat beribadah, jadi haram. Misalnya, oh ternyata Allah panggil kita dengan panggilan ya ayyuhal insan. Insan itu siapa? Yang imannya naik, yazid bitta'ah. Kalau lagi ngaji taat, nah insya Allah dalam ketaatan semua pada hari ini. Kadang-kadang keluar dari majelis wayan takis, turun lagi imannya bil maksiat karena kita maksiat. Allah panggil kita dengan ya ayyuhal insan. Lalu Allah panggil kita dengan panggilan ya ayyuhal bashar. Bashar itu adalah manusia yang semakin dari waktu ke waktu kadar keimanannya semakin naik, semakin level semakin naik. Jadi 3 panggilan manusia. Ya ayyuhan nas, umum, general, siapapun. Ya ayyuhal insan, yang imannya fluktuatif, kalau coaster naik turun. Ya ayyuhal bashar, yang setiap harinya imannya semakin meningkat. Tetapi ada kekhususan dalam surat Al-Baqarah. Allah panggil kita ya ayyuhalladzina amanu. Manusia-manusia yang punya iman saja yang dipanggil sama Allah. Kalau yang gak beriman gak terpanggil walaupun dia masuk ke dalam bulan puasa. Kalau yang gak punya iman dia gak akan terpanggil walau dengar seruan azan. Yang gak punya iman dia gak akan terpanggil walaupun banyak banner udah ada majelis di masjid di mata. Oh ada pengajian, ya limit. Soalnya kenapa? Makan apa? Gak makan. Kan gitu. Ini nggak kepanggil, berarti dia bukan beriman. Yang Allah panggil adalah orang yang iman, yang kadar keimanannya walaupun naik turun tapi dia masih ada iman mithqala dzarrah, walaupun sebiji atom di hatinya. Allah panggil dengan apa? Kutiba alaikumussyam. Wajib bagi kita puasa. Siam itu
panggilannya dipanggil dalam Al-Quran 9 kali panggilan. Kalimat siang itu ada 9 kali dalam Al-Quran. Kalau kita ditanya, lagi mau makan nggak, makan siang nggak? Ana saum, gitu ya. Kita kan sukanya bilang saya puasa, ana saum. Saum itu istilah untuk menahan sesuatu dan tidak menahan sesuatu. Itu saum. Saum itu istilahnya gini, kok nggak makan gorengan? Ana saum gorengan, aku saum gorengan. Tapi kalau nasi makan gitu. Jadi kalau misalnya saum itu menahan sesuatu tapi tidak menahan yang lain. Nggak minum yang manis-manis, aku saum soda, tapi air putih minum, itu saum. Jadi nggak spesifik. Tapi kalau siang itu adalah syariat, panggilan syariat, menahan. Dari kapan? Min tulu'il syamsi ila min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Dari terbenamnya, terbitnya matahari fajar sampai tenggelamnya matahari, menahan semua hal yang punya kaitan dengan meninggalkan kemaksiatan, namanya siang. Jadi istilah ini memang tidak lumrah kita sebut, tapi biasain puasa Senin Kamis misalnya, makan siang, aku lagi siang gitu. Bukan aku lagi saum, ya, tapi kayaknya nggak enak ya, karena belum terbiasa, jadinya nggak enak gitu ya. Ya, untuk hal-hal kayak gini berusahalah kita ke Arab-Araban. Ya, jangan malu untuk ke Arab-Araban, sebagaimana kita tidak malu untuk ke Barat-Baratan. Teman-teman jangan di switch ya. Kalau di luar ke Arab-Araban, kalau di rumah boleh ke Barat-Baratan. Ini kebalik. Di luar ke Barat-Baratan, di rumah ke Arab-Araban. Ya, ini maknanya tradisi hal-hal seperti itu kita lurusin, kita benerin, kita benahi gitu teman-teman sekalian. Kama kutiba halal ladzina min qablikum. Oh, ternyata perintah puasa ini nabi-nabi sebelumnya pun menjalankan puasa. Apa tujuan puasa? Dapat predikat. Predikatnya apa? Bukan PhD, bukan LCMA, bukan profesor dokter. Predikatnya apa? La'allakum tattaqun. Dapat predikat sama Allah muttaqin, orang yang takwa, yang berjalan di bumi dan ketakwaannya nyelamatin dia sampai tempat surga yang dia tempati. Jadi predikat terakhir kita semuanya la'allakum tattaqun. Nah, emang Nabi Adam puasa? Nabi Adam puasa nggak teman-teman? Nah, tahu deh, pokoknya taunya Nabi Muhammad doang deh yang puasa. Kita kan umatnya Nabi Muhammad. Dimulai dari Nabi siapa yang berpuasa? Oke, sekarang kita bahas sejarahnya sedikit untuk teman-teman bisa memberikan cerita ini kepada teman-teman yang lain. Biar pemahaman kita tuh nggak simpang siur gitu tentang Ramadan ini. Teman-teman tahu Nabi Adam itu kenapa dilempar ke dunia sama Allah? Yang asalnya tadi di surga. Kenapa? Karena makan buah salah. Emang buah huldi namanya gitu ya, buah tin. Penamaan huldi itu yang menamai adalah iblis. Sedangkan dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa namanya adalah buah tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu surat apa ya? Surat apa itu? At-Tin. Tahu ya, karena ada masjidnya di Taman Mini. Masjid. Teman-teman, jadinya Nabi Adam kenapa dilempar ke bumi? Karena makan buah tin yang dipercayai, yang diupayakan oleh iblis untuk Nabi Adam mempercayai kalau makan buah tin itu akan khalidina fiyah, akan abadi, akan immortal. Itu kata iblis. Tapi jangan serta-merta nyalain Nabi Adam sepenuhnya. Oh iya, ini gara-gara Nabi Adam kita jadi di dunia semua nih. Seharusnya kalau nggak Nabi Adam nggak makan buah tin itu, kita akan tempatnya di surga sampai kapanpun juga. Tidak gitu ceritanya. Iblis ini berusaha memastikan Nabi Adam dengan bawa-bawa nama Allah gitu. Dengan bawa-bawa nama Allah, meyakini boleh kok dimakan, Allah yang bilang. Dan Nabi Adam sangat husnuzon sama makhluk iblis nih. Kata Nabi Adam, gak mungkin ada makhluk yang berani bawa-bawa Allah untuk perkara yang maksiat. Dimakan tuh buah tinnya. Itu pun gak sampai kenyang, cuma segigitan aja. Langsung Allah marah, langsung Allah murka. Dan Allah kasih hukuman dua makhluk ini, iblis dengan manusia ini,
dilempar ke buminya Allah, dilempar ke dunia Allah. Dua-duanya dihukum, tapi perbedaannya yang satu dikasih bekal, yang satu nggak dikasih bekal. Maksudnya gimana? Nabi Adam dikasih bekal. Bekalnya apa? Iya, saya lempar ke dunia, saya usir dari surga, tapi dikasih bekal biar entar pulang bisa nyampe lagi ke surga. Itu Nabi Adam. Apa bekalnya? Bekalnya adalah doa yang teman-teman suka baca. Apa doanya? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu bekal. Jadi Allah marah, Allah hukum, tapi Allah kasih bekal. Sebagaimana orang tua semarah-marahnya sama anak, tetap mempersilahkan anak untuk kembali ke rumahnya, gitu ya. Dikasih duit lagi buat jajan. Sana pergi, mama gak mau ngeliat mukanya lagi. Nih kasih duit. Bisa pulang nggak? Bisa, karena punya bekal. Karena tahu jalan pulang. Karena ada pesangonnya. Tapi iblis Allah nggak kasih bekal. Tapi Allah memberikan hak prerogatif kepada iblis itu untuk menggoda manusia sampai manusia itu dalam proses sakarat atau nazak atau sakaratul maut. Jadi dua-duanya Allah kasih hak, tapi haknya beda. Yang satu dalam hal kebaikan, yang kedua dalam hal kemaksiatan. Setelah itu semua nabi-nabi didampingi oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu adalah pendamping para nabi dan para rasul. Makanan yang nyangkut di badannya, di jasadnya Nabi Adam itu tidak akan tersucikan kecuali dengan berpuasa selama 40 hari. Jadi kalau teman-teman tahu ada hadisnya, siapa yang meminum khamar, meminum minuman keras, alkohol, maka nggak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Tapi dalilnya jangan sampai berhenti di situ, teman-teman. Nanti kalau ada teman kita yang minum wine, minum anggur, kita bilang percuma kamu sholat, nggak akan keterima sampai 40 hari. Dia nggak akan sholat sampai 40 hari. Lanjutin, kalau tidak taubat, gitu loh. Jadi jangan memaknai dalil hadis itu setengah doang. Jadi ntar orang nggak akan sholat dulu, nunggu 40 hari baru dia sholat. Nggak gitu ya. Nah itu sama kayak Nabi Adam, kalau nggak taubat nggak akan keterima sholatnya selama 40 hari. Tapi karena kita adalah manusia yang memang punya sifat labil, kadang maksiat, entah taubat lagi, maksiat, entah taubat lagi, terus begitu. Iya, nggak apa-apa, nggak pamerkan Allah, nggak apa-apa, nggak pamerkan Allah. Emang manusia sifatnya gitu. Yang penting tidak bosan bermaksiat, maka jangan bosan untuk bertaubat. Jadi Nabi Adam itu dilempar ke dunia itu dalam keadaan tanpa busana, tanpa satu kain. Tiba di bumi malam hari dalam sejarah, lalu matahari muncul, terbakar seluruh badan Nabi Adam. Lalu bingung, malaikat Jibril, kenapa saya terbakar nih badannya? Oh itu karena ada sinar matahari. Ya namanya manusia pertama, nggak tahu ada matahari, nggak tahu ada bulan, nggak tahu jalan. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Adam untuk berpuasa, untuk mengembalikan badannya seperti sedia kala. Akhirnya Nabi Adam puasa, 1 hari puasa, seperempat badannya kembali seperti semula. Hari kedua puasa, setengah badannya kembali seperti semula. Hari ketiga berpuasa, seluruh badannya kembali seperti semula. Inilah yang kita sebut dengan puasa di tanggal 13, 14, 15 yang disebut dengan puasa Ayyamul Bait. Kenapa disunahkan kita puasa Ayyamul Bait? Karena setiap bulan dalam kalender Hijriah itu di tanggal itu bulan purnama sempurna sinarnya. Itu makanya itu disunahkan. Jadi setiap bulan di bulan Hijriah itu, bulan itu kan kadang-kadang ada yang nggak sempurna, ada yang terangnya redup. Tapi setiap bulan di kalender Hijriah, bulan itu selalu sempurna pada tanggal 13, 14, 15. Jadi teman-teman sudah tahu sejarah yang pertama menjalankan ibadah puasa adalah Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Nabi siapa lagi yang puasa? Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Nabi Nuh puasanya Masya Allah teman-teman, puasanya itu setahun puasa full, setahun lagi baru buka. Setahun full, setahun buka. Kira-kira kalau kita umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh mau apa nggak puasa setahun? Setahun dari bulan Januari sampai Desember puasa non-stop. Nah
nanti nggak puasa lagi 2026, nanti puasa lagi terus begitu. Ya Allah, yang sebulan aja nanya kapan sih haid, kapan sih datang bulan, nanya juga kapan sih lebaran. Canda sehari aja kita ribut kan, apa 29 apa 30 cuma sehari. Tapi puasa Nabi Nuh berat. Kenapa puasa Nabi Nuh berat? Ya karena juga pada saat itu Nabi Nuh itu adalah orang Nabi yang mempunyai rasa syukur yang paling dalam sekali. Itu puasanya Nabi Nuh. Puasa Nabi Adam, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 dan puasa 1 bulan untuk apa? Menghilangkan keharaman makanan yang masih menyarang di badannya. Puasa Nabi Nuh, puasa Nabi Daud alaihissalam. Gimana puasa Nabi Daud teman-teman? Selang-seling. Kata Nabi, sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu seorang raja. Nabi Daud itu punya anak yang juga raja, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Daud mempunyai kerajaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia setelahnya dan sebelumnya. Itu Nabi Daud. Dan yang paling menakjubkannya lagi, raja juga, nabi juga, suami juga yang punya istri. Berapa istri yang Nabi Daud, Ibu? 9. 99 istri. Emang nggak ada syarat? Kan Al-Quran belum turun. Ini kan belum mulai Nabi Muhammad belum ya. Jadi teman-teman bisa flashback sejarah zaman dulu. Nabi Daud punya 99 istri. Belum ada turun ayat fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba', belum ada. 99 mau menggenapkan istrinya menjadi 100. Karena Nabi Daud menyukai salah satu daripada istri panglima perang yang diutus olehnya untuk berperang, tapi sekian lama nggak kembali. Nabi Daud pengen menikahkan istri dari panglima perangnya, tapi langsung Allah tegur Nabi Daud dengan mengatakan cukup mempunyai istri 99 karena panglima perang itu hanya punya istri 1. Masa mau diambil juga gitu istilahnya gitu ya. Tapi Nabi Daud ini langsung peka saat Allah tegur, mendapat teguran dari Allah, langsung peka Nabi Daud. Maka untuk mengontrol hawa nafsunya, Nabi Daud menjalankan ibadah puasa. Sehari puasa, sehari enggak. Dan Nabi Daud membagi harinya menjadi 3 waktu. Yang pertama dikerjakan untuk bermunajat kepada Allah, yang kedua untuk urusan pribadinya, keluarganya, yang ketiga untuk urusan umatnya. Jadi Nabi Daud raja juga, seorang suami yang hebat juga, puasanya sehari puasa, sehari enggak. Kalau kita punya suami 1, anak cuma 1, Senin Kemis pun kita lalai. Ya ini cerita tentang puasa-puasa Nabi. Untuk apa? Nanti kita ambil hikmah dari semua kejadian ini. Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari enggak. Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam, beliau berpuasa bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, beliau juga tidak ngomong atau puasa ngomong. Kita gimana tuh kalau puasa ngomong, nggak kerja kali ya? Mau menunjuk belanja susah. Tapi begitulah kejadian zaman dulu itu. Allah menyuruh Maryam binti Imran untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang kelahiran putranya yang dilahirkan tanpa adanya seorang ayah. Jadi daripada fitnah, kita mau membela diri pun salah, ya pun kita pengen mencari kebenaran pun salah, mencari pembenaran juga salah. Nggak usah ngomong apa-apa, diam, biarlah Isa yang menjawabnya. Dan Allah kasih kemuliaan seorang Nabi Isa saat masih kecil itu dia sudah pandai berbicara. Jadi puasanya cuma nggak makan, nggak minum, tapi juga nggak ngomong. Pastilah kalau sekarang kita batal semua puasanya, karena kita nggak tahan kalau nggak ngomong sepatah dua patah kata. Itu inti puasa-puasa nabi-nabi sebelumnya. Masuklah zaman Rasulullah SAW dan syariat di zaman Nabi Muhammad itu nggak langsung puasanya seperti sekarang ini. Tingkatan pertama puasa zaman Nabi Muhammad saat perintah puasa turun tahun kedua hijrahnya Nabi di bulan Sya'ban. Jadi perintah puasa ini setelah Nabi berhijrah, teman-teman.
dari Mekah menuju Madinah. Setelah di Madinah 2 tahun, pada bulan Sya'ban, bulan sekarang kan bulan Sya'ban ini, turunlah tadi perintah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas umat Nabi Muhammad puasa sebagaimana diwajibkan umat sebelumnya pun juga puasa. Tapi cara puasa Nabi Muhammad ini berbeda dengan puasa umat-umat yang sebelumnya. Puasa Nabi Muhammad itu ada 3 tingkatan, teman-teman. Tingkatan yang pertama, kalau sanggup puasa, kalau sanggup nggak puasa langsung bayar fidyah. Jadi fidyah itu pilihan, boleh memilih. Yang kuat puasa, yang fisiknya sehat puasa, yang fisiknya lemah nggak kuat fidyah. Apa sih fidyah? Bayar denda, membayar karena tidak sanggup puasa. Fidyah adalah pengganti puasa. Ini tahapan dulu ya, bukan sekarang. Teman-teman nanti jangan dihukumi sekarang, nanti saya akan bahas itu. Jadi Nabi dulu, zaman Nabi pertama kali perintah turun puasa itu yang langsung sebulan itu nggak langsung kayak gitu. Yang boleh puasa, yang nggak bayar fidyah, bayar ganti. Gimana cara bayar gantinya? 1 hari yang ditinggalkan kita harus membayar sebesar 6,7 ons, bukan kilo, 6,7 ons atau 7 ons atau 1 liter beras deh kalau sekarang. Kalau takarannya zaman dulu 1 genggam aja bayar, sehari kita nggak puasa bayar segenggam beras. Ya kecil kalau teman-teman. Kalau sekarang ya, nah kita nggak puasa bayar aja segenggam, nah sampai 3 liter kalau 30 hari misalnya gitu. Nggak gitu. Zaman dulu teman-teman 1 kurma aja, 1 kurma tuh susah sekali. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang bangun pagi dalam keadaan sehat badannya, siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan tidak terancam jiwanya, siapa yang bangun di pagi hari punya stok makanan untuk hari ini kita makan, untuk 1 hari aja, itu Nabi mengatakan khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi punya makanan untuk 1 hari itu tuh orang kaya zaman Nabi tuh. Kalau kita bukannya punya makanan lagi untuk 1 hari ya, stok bulanan belanja. Bahkan lebih baik kita milih, mau nonton sayur, mau nasi uduk, nasi ulam, udah bisa milih makan. Zaman dulu malah ketemu nasi, nggak ketemu apa-apa zaman Nabi. Makanya banyak syukur teman-teman, banyak syukur ya Allah, alhamdulillah banget. Apa sih yang kita bersyukurin lagi di dunia ini? Teman-teman bangun dalam keadaan sehat, badan sehat, masih bisa sholat subuh, masih bisa ibadah, punya makanan, walaupun cuma Indomie itu kan enak banget ya makan mie ya sebenarnya. Apalagi yang kita nggak syukurin. Bangun tidur jangan lupa berdoa teman-teman seperti doanya Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Jangan pernah tinggal. Nabi aja yang sudah terselamatkan surganya, terselamatkan dunianya, itu tidak pernah berhenti berdoa itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, saya minta ilmu yang manfaat. Harus ilmu dulu teman-teman, harus ilmu dulu. Ilmu yang manfaat mendatangkan rizqan thayyibah. Cari rezeki dengan jalan yang halal karena punya ilmunya gitu. Dengan cari rezeki yang halal mendatangkan wa amalan mutaqabbala. Semua amal kita walaupun sedikit, walaupun dikit, walaupun kecil, semua amal diterima. Kan yang penting kan amal dikit diterima. Syukur-syukur amal banyak diterima. Udah amal dikit nggak diterima, dosa banyak nggak diampuni. Pengen jadi apa kita manusia di dunia? Kita minta sama Allah. Puasa itu pendidikan, mendidik apa? Untuk mengontrol hawa nafsu. Nafsu itu nggak akan bisa hilang. Jangan menghilangkan hawa nafsu. Kita ke gunung, namanya uzlah, mengasingkan diri, i'tizal 'anil nas. Itu pun kita nggak bisa kontrol nafsu kita. Jadi puasa mendidik kita untuk ngendaliin, bukan ngilangin, ngendaliin hawa nafsu. Yang nafsu pertama itu datangnya dari syaitan, sisanya datang dari diri kita sendiri. Itu yang pertama. Jadi puasa Nabi Muhammad dulu, kalau nggak puasa bayar. Tapi syariat ini dirasa nggak membawa pengaruh yang bagus buat maslahat umat, maka perintah ini dihapus. Kalau dalam tafsir itu namanya nasakh wa mansukh. Ada ayat yang dihapus, ayatnya dihapus, hukumnya ada. Ada yang hukumnya tidak ada, tapi ayatnya sudah masih ada. Diganti lagi.
Jadi yang pertama dicoret ya, nggak berlaku. Jadi teman-teman nggak boleh ganti, nggak boleh bayar kalau masih sanggup puasa. Itu dihapus. Syariat yang kedua. Syariat kedua ini adalah dari cerita sahabat Nabi yang ketiduran saat maghrib. Nah tadi saya bilang tuh kan zaman dulu itu kan kalau makanan kan nggak ketemu pagi tuh belum ketemu makan wala apa, air pun susah zaman dulu. Seorang petani, sahabat Nabi seorang petani yang pulang dari bekerja, sorenya nanya sama istrinya, apakah ada menu untuk buka? Istrinya bilang nggak ada. Istrinya nyari dah tuh bukaan. Nah suaminya kan pulang istirahat di rumah, ketiduran suaminya. Ketiduran suaminya ternyata lewat maghrib. Istrinya pulang, suaminya masih tidur. Pas bangun pada maghrib itu, dia belum buka puasa. Nah syariat zaman dulu kalau terlambat buka puasa pada waktu maghrib, maka dia harus menahan ataupun tetap berpuasa sampai maghrib keesokan hari. Jadi malam malah makan, malah minum, malah apa nggak boleh. Itu syariat yang kedua. Kalau kita sekarang gimana tuh malamnya tetap puasa, ketiduran maghrib bangun-bangun, ya Allah ketiduran puasa lagi. Sampai kapan? Sampai maghrib besoknya. Dan cerita ini berlangsung si orang yang tertidur tadi nih bekerja siang harinya, lalu dia kelelahan pingsan. Cerita ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah ada cerita begini. Tadi tidur, nggak bangun maghrib, dia puasa sampai besoknya dia pingsan, dia nggak kuat. Maka syariat yang kedua, alhamdulillah dihapus. Alhamdulillah kita bilangnya. Nah syariat yang seperti apa? Sekarang wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul haydul abyadu minal haydil aswadi minal fajr. Jadi makanlah kamu dan minumlah kamu, batasannya adalah mulai dari tenggelamnya matahari dan stop lagi saat waktu fajar di pagi hari. Alhamdulillah itu enak banget, puasa cuma begitu doang. Dari habis subuh kita udah berhenti makan sampai terus maghrib kita buka, malamnya bebas mau ngapain aja. Itu syariat, itu 3 derajat tingkatan puasa sampai sekarang disempurnakan di zaman Rasulullah SAW. Kira-kira yang paling ringan puasanya Nabi siapa? Jangan bilang Nabi Adam. Harus dilempar ke dunia dulu, harus terbakar dulu, harus puasa 40 hari dulu. Lebih bahaya lagi, lebih berat lagi puasa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, Siti Maryam, Nabi Musa. Nabi Musa puasanya gimana? 40 hari, 40 malam dia nggak buka puasa. Bukanya di hari ke-40. Kita bukannya ngap-ngapan lagi Bu ya. Pada tahun mana? Itu puasa Nabi Musa itu 40 hari 40 malam gak buka-buka. Untuk apa waktu itu? Untuk bertemu dengan Allah. Karena Nabi Musa adalah Nabi yang dapat julukan Kalimullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi saat pengen bicara sama Allah, maka tazkiyatun nafas, dia bersihkan hatinya untuk menahan daripada hawa nafsunya selama 40 hari 40 malam. Buka puasa, naik ke Gunung Sinai, waktu di Sinina, ke San Catherine, kalau sekarang namanya adalah Bukit Tursina, lepas sendalnya, baru bisa jumpa sama Allah, baru bisa berbicara sama Allah SWT. Dan dalam riwayat, Nabi Musa itu mempunyai percakapan dengan Allah sebanyak 3.500 percakapan. Banyak ya? Alhamdulillah, syariat itu di zaman Nabi itu mudah. Kenapa mudah? Kenapa syariat mudah teman-teman? Karena kita adalah umat dari Nabi yang makomnya, yang kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi-Nabi yang lain. Bukan karena kehebatan ibadah kita, bukan karena kehusyuan sholat kita, karena kita ngekor jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bi akramir rusulikunna akramal umami. Karena Nabi kita mulia, kita jadi ikut kemuliaan Rasulullah SAW. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Masih tinggal 2 menit lagi Kak. Gimana nih Kak? Ada pertanyaan dulu? Besok baru kita bahas tentang
fikih puasa. Jadi tektokan kita gitu. Saya pengen sejarah dulu biar paham. Ibu-ibu, teman-teman salihah, kami mengerti karena kan kalian semua bekerja ya. Tapi kalau misalnya berkenan, mungkin kita bisa sampai 1:30 kalau berkenan. Tapi bagi ibu-ibu yang sudah ada pekerjaan menanti, dipersilakan untuk pengajian seperti itu. Gimana 1:30 kurang mereka? Iya. Ini lagi seru-serunya ya. Jadi kita terusin Ustazahnya untuk apa mau nanya dulu nggak? Ada yang mau nanya? Kali gitu puasanya siapa? Ditanya. Ada Ustazah, ada yang mau nanya? Saya silakan. Rasa mansuh yang lain contohnya seperti apa ya selain tadi itu rasa mansuh yang lain yang terjadi yang ada itu pembahasannya agak berat ya. Kalau masalah ayat yang dinasah dan dimansuh itu agak berat ya teman-teman. Jadi gini, ada dalam ilmu tafsir itu, ini sih bagi orang yang sudah paham jauh ya sebenarnya. Ada dalam ilmu tafsir itu ayat yang dihapuskan. Ayat tentang apa? Ada juga tentang puasa, tentang sholat, ayatnya yang nggak ada. Sholat itu kan nggak ada. Di Al-Quran ada nggak ayat tentang sholat zuhur, asar, maghrib, bisa nggak ada. Tapi tetap perintah sholatnya ada nggak? Ada. Itu nggak tertera. Kenapa nggak tertera? Karena Allah pengen kita berarah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi perkara nasah masuk, rasa-rasanya kalau dibahas di sini nanti pada mudeng nggak mudeng. Ini makamnya belajar tafsir soalnya. Jadi harusnya pembahasan dari awal enggak. Jadi antara kita saja gitu ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tuh lebih mudah. Ayat artinya apa sih? Ayat yang dihapuskan dan syariatnya diganti sebelum ada pembukuan namanya Al-Quran mushafnya gitu ya. Jadi sebelum dibukukan seperti sekarangnya Al-Quran, dulu ayatnya atau syariatnya dirubah. Kenapa dirubah? Mengikuti kemampuan dari umatnya Rasulullah SAW. Dan perubahan ayat itu bukan berarti tanda kekurangannya Nabi ya, tanda kepelimpangannya Nabi, bukan. Tetapi kalau Nabi sanggup melaksanakan itu, belum tentu umatnya sanggup. Contohnya, kata Nabi begini, laula an asyukko ala ummati la ammaratun bisiwak inda kulli sholat. Nabi bilang gitu, seandainya nggak perhatiin buat umatku, maka aku akan mewajibkan sebelum sholat umatku buat pakai siwak. Kayaknya berat, makanya Nabi nggak ngajarin, makanya Nabi nggak nyatain. Sama kayak terawih. Terawih itu pertama-tama tuh Nabi sholat di masjid. Kan Nabi tuh rumah Nabi sama masjid kan dengket, dekat. Cuman buka jendela langsung masjid, langsung Madinah Munawwarah sholat. Diikutin sama sahabat. Hari pertama Nabi sholat diikutin, hari kedua diikutin, hari ketiga diikutin, hari keempat Nabi nggak keluar. Nabi nggak keluar rumah. Kenapa gitu? Khawatir sholat taraweh syariatnya menjadi wajib. Karena kita aja taraweh yang sunnah aja pasti kan nggak taraweh karena hukumnya apa? Sunnah. Karena itu Nabi nggak mau perhatiin umatnya. Hari selanjutnya Nabi nggak keluar untuk sholat berjamaah. Dikhawatirkan ibadah itu menjadi keharusan dan kewajiban yang memberatkan umatnya. Seperti itu teman-teman. Alhamdulillah banget ya. Sama kayak perintah sholat nih dari masa nasrah mansuh ya. Perintah sholat. Tadi sholat berapa waktu Bu? 50. Ngali 1 azan. Nabi 1 azan. Kenapa sampai 5? Teman-teman gini ya. Jadi Nabi itu kan pas lagi Isra Mi'raj ya. Mi'raj itu Nabi kan menembus langit kan. Menuju langit ke berapa? Salah. Nggak selesai itu ceritanya. Ke-10. 7 tuh makomnya manusia. Sampai Nabi Ibrahim tuh 7. Tapi Nabi nembus lagi Sidratul Muntaha. Nembus lagi Mustawa. Nembus lagi Arasy-Nya Allah. Singkat cerita, perintah sholat 50 waktu. Nabi apa? Marhaba, iya ya Allah siap. Nabi mah gak pernah komplain. Alhamdulillah. Turun ke langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, Muhammad dapat apa dari Allah? Perintah sholat 50 waktu. Alhamdulillah, marhaba, silakan turun. Seneng, coba tuh. Langit ke-6, ketemu Nabi Musa yang tadi tuh. Nabi Musa ini terkenal Nabi yang sangat kritik. Apa dan kritik? Apa namanya? Kritis. Karena umatnya Bani Israel tuh orangnya kadang-kadang ngeyel. Ya, Bani Israel tuh orangnya badannya besar, kuat, tegap, ibadahnya juga kenceng, paginya jihad,
malamnya tahajud, paginya jihad, siangnya puasa, malamnya tahajud. 80 tahun begitu. Bani Israil. Tanya Nabi Musa, Nabi Muhammad, kamu dapat apa dari Allah? Alhamdulillah, perintah sholat 50 waktu. 50 waktu, nggak bisa, kata Nabi Musa. Alhamdulillah ketemu sama Nabi. Alhamdulillah, teman-teman, kalau ketemu Nabi Musa 50 waktu. Pergi sama Allah lagi. Umatku yang hebat, yang kuat, yang tangguh saja itu nggak akan mungkin kuat menerima amanah yang terlalu berat ini. Akhirnya Nabi ketemu Allah lagi berkali-kali balik. Setiap balik didiskon 5, setiap balik didiskon 5 sampai 9 kali balik. Jadi berapa tuh diskonannya? 45 kali, 45 sampai 5. Nabi Musa bilang lagi, nggak sanggup balik lagi sama Allah, nggak sanggup juga 5, kata Nabi Musa. Coba kalau Nabi nggak malu ketemu Allah lagi, tentu sekarang nggak ada. Alhamdulillah, coba begitu. Kita bilang, ya enggak, kan itu hadiah. Sholat itu bukan beban, sholat itu hadiah agar kita bisa berdialog langsung sama Allah. Nabi Musa ngomong begitu, yaudah deh 5 menit turun deh. Tapi Nabi nggak saat nih, Nabi bilang, ngomong sama Jibril, wahai Jibril, itu Allah nggak marah tuh. Nabi Musa gitu terus tuh, nawar terus. Apa jawaban Jibril? Wahai Muhammad, Allah ridho dengan penawarannya Nabi Musa alaihissalam. Allah ridho. Maknanya apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kalau kita pengen minta sama Allah, apapun permintaan kita, apapun keringanan yang kita minta, selama mintanya sama Allah, Allah ridho. Jadi maknanya teman-teman jangan malu, jangan bosan untuk minta sama Allah. Apapun yang kita mintakan, selama mintanya sama Allah, Allah ridho. Jadi teman-teman jangan pernah ngomong gini, sombong deh kalau bisa kita ngomong gini. Saya malu deh minta sama Allah deh, malu deh. Allah ridho. Tadi Nabi Musa balik lagi. Allah ridho, Allah senang. Kenapa? Seorang hamba yang punya transaksi dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, itu adalah transaksi yang dirahmati sama Allah. Setiap permintaan kita itu penuh dengan rahmatnya Allah SWT. Setiap apa yang kita hajatkan, selama hajat itu kita mintakan sama Allah, insya Allah berbuah menjadi dakhiralahu fil akhirah, menjadi deposito kita nanti di akhirat. Jadi permintaan teman-teman ini yang belum dikabulkan di dunia jadi tabungan buat investasi nanti di akhirat. Enak. Teman-teman, di akhirat ada malaikat bawa pahala sebesar Jabal Tihamah, gunung yang besar di Jazirah Arab, namanya Bukit Tihamah. Itu gede banget gunungnya. Dikasih pahala itu sama kita. Kita bilang, wahai malaikat, ini pahala siapa? Gede banget. Saya kayaknya nggak pernah deh ngelakuin amalan segede ini. Apa kata malaikat? Wahai hamba Allah, wahai Abdullah, tentunya ini adalah pahalamu. Pahala apa? Pahala doa-doa yang ditunda pengijabahannya di dunia akan berubah menjadi pahala sebesar Jabal Tihamah. Saat itu kita akan berharap semua doa-doa kita ditunda pengijabahannya di dunia. Masya Allah. Ya Alhamdulillah. Jadi jangan nanya, ya Allah saya dari dulu sampai sekarang masih jadi karyawan aja. Kan saya pengen jadi bos, 40 tahun doanya terus begitu. Kata Allah, tenang aja, bos di akhirat nanti. Bos yang punya deposito banyak di akhirat. Jadi doa nggak ada yang sia-sia teman-teman. Dan untuk mengendalikan doa kita, karena ulama mengatakan jangan terlalu banyak menggantungkan kebahagiaan dengan banyaknya keinginan, maka Ramadan adalah salah satu cara untuk menjadi rempakan kita untuk tidak terlalu banyak nikmat yang kita gantungkan dengan keinginan kita. Kalau kita banyak menggantungkan kenikmatan dengan keinginan, punya motor kayak apa nggak akan syukur. Mau gaji seberapa gede pun nggak akan syukur. Kenapa? Kalau belum punya tas branded yang ini nih nggak akan senang. Ntar udah milikin lagi, balik lagi. Kalau nggak terus akan bertambah keinginan kita. Kenapa? Karena terlalu menggantungkan kenikmatan dengan banyaknya keinginan. Ramadan ngajarin kita sahrul muasah, bulannya kita berempati. Bulannya kita tidak mementingkan diri sendiri, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang punya kebermanfaatan bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, tetapi untuk orang banyak. Entah itu dari harta kita, entah itu dari akhlak kita, entah itu dari tuturan kata kita, entah itu dari ilmu kita. Allah Ta'ala wa Rasul A'lam.
Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadikan Tarhib Ramadan ini kajian rutin yang teman-teman jangan tinggalin sepanjang Ramadan. Karena memandang an-nazrah, memandang kepada sesuatu yang baik mendatangkan pahala. Mandang aja berpahala. Gimana dengar, gimana duduk, gimana hadir, malaikat menaungi kita pada hari ini. Insya Allah Allah akan kabul segala hajat kita. Allah akan ringankan sedikit permintaan dunia kita. Allah akan entengkan kita dalam menjalankan syariatnya Allah. Mudah-mudahan akhir hayat kita semuanya husnul. Amin ya Rabbal. Insyaallah besok kita ketemu lagi ya atas izin Allah dengan keadaan sehat walafiat. Kita akan ketemu dengan pembahasan fikih Ramadan. Silakan teman-teman dari sekarang punya pertanyaan besok ditanyain. Minggu depan kita kupas sama-sama pertanyaan teman-teman. Silakan punya pertanyaan nanti boleh juga atau gini deh. Atau teman-teman nulis pertanyaan kasih ke MC saat kita bahas pertanyaan dari teman-teman di mana. Oke ya. Gitu. Insyaallah mudah-mudahan jama'ana hada jama'an marhumah taqabbal min ba'di taqabbal ma'sumah. Mudah-mudahan ayat kita semua husnul khatimah. Kita doakan yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan kembali kesehatannya, Allah tetapkan sabarnya, Allah jadikan sakit sebagai penggugur dosanya. Yang punya hajat Allah kabul segala hajatnya. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Ketilkan niyah li ajli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Fa'fu 'anna ya karim. Ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa syafa'atil Fatihah wa karamatil Fatihah. Iftah lana abwaab as-sihah. Iftah lana abwaab asy-syafa'ah wa la taj'alna waliyana min ahli الشهر والضيق. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل في طاعتك فرح وسرور وفي مغفرتك جميع الامور. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على سيدنا محمد والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.